Oke, Bisa. silakan langsung mulai. Oke, kok. Selamat malam, kok. Kok suara saya jelas, kok? Ya, jelas. Selamat malam, kok. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Equity, Firm Size, Dividend Payout Ratio, dan Green Accounting terhadap return besar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar tersebut karena dapat dilihat dari perekonomian Indonesia tahun 2020 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta. Dan pada perekonomian Indonesia tahun 2021 eh, yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai 16.970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai 62,2 juta. Perekonomian Indonesia sangat terpengaruhi oleh investasi. Beberapa investasi yang bisa dilakukan di Indonesia seperti deposito, saham, obligasi, dan reksadana. Jenis investasi paling diminati yaitu saham. Saham terbagi atas dua keuntungan, yaitu keuntungan dari capital gain yang dapat dipantau setiap menit, jam, dan hari, sedangkan dividen adalah keuntungan yang diperoleh berdasarkan pembagian keuntungan perusahaan. Yang ketiga, dapat kita lihat dari IHSG dan LQ45 tahun 2020 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan pola yang serupa pada garis tren keduanya. Pola serupa tersebut dikarenakan indeks LQ45 mencapai 70% dari nilai kapitalisasi dan transaksi di pasar modal. Saham-saham yang bergabung pada indeks LQ45 merupakan saham yang telah diseleksi secara objektif dan paling aktif diperdagangkan di BI dengan risiko paling rendah, sehingga saham indeks saham dapat mengaruhi return saham. User gap saya, motivasi penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel green accounting, karena green accounting merupakan sebuah faktor biaya lingkungan yang ke dalam kegiatan perusahaan. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Bagi akademis, diharapkan peneliti ini dapat dijadikan sebagai ilmu referensi sebagai perbanding pada peneliti selanjutnya. Bagi praktisi, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbang bagi perusahaan untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi return saham. Yang ketiga, manfaat kebijakan diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan bagi DLHK untuk menjadikan pelaporan green accounting sebagai salah satu faktor biaya dari perusahaan yang dapat mempengaruhi lingkungan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan investor yang peduli pada lingkungan. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, teori sinyal. Teori sinyal adalah teori yang melihatkan pada tanda-tanda tentang kondisi yang menggambarkan perusahaan. Informasi sebuah perusahaan akan mempengaruhi keputusan investor untuk melakukan investasi, sehingga dapat memengaruhi return saham. Yang kedua, teori agensi. Teori agensi adalah kondisi yang terjadi di mana pihak manajemen dan pemegang saham membuat sebuah kontrak yang berisi kesepakatan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bekerja semaksimal untuk memberi kepuasan kepada pemilik modal. Kaitan teori agensi dengan DER dan DPR adalah terkait kebijakan dari manajemen yang mengatur keuangan perusahaan. Yang ketiga, teori legitimasi. Teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Teori legitimasi dalam hal menunjukkan pengaruh green accounting terhadap return saham adalah ketika perusahaan benar-benar peduli pada masyarakat di tempat operasional perusahaan, dengan adanya informasi lingkungan yang baik akan memberikan citra yang baik. Sehingga menunjukkan bahwa perusahaan benar-benar ada melaksanakan kewajiban lingkungannya. Ini akan berdampak
pada nilai perusahaan. Selanjutnya, kerangka pemikiran dan hipotesis. Pada eh, skripsi ini kita dapat mengetahui bahwa apakah terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga hipotesis saya adalah CR, ROE, frame size, green accounting berpengaruh positif terhadap return saham, sedangkan DER dan DPR berpengaruh negatif terhadap return saham. Metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian, tempat penelitian saya perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai dengan 2021. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kuantitatif, populasi dan sampel. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif sebanyak 45 perusahaan. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Jenis dan sumber data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder. Variabel selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari uji saya. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas yang saya dapat dengan nilai signifikan sebesar 0,000 kecil dari 0,05. Berarti data tidak berdistribusi normal. Kesimpulan dari uji normalitas ini adalah pengujian menggunakan program SPSS 21 tidak dapat dilanjutkan dan diganti dengan menggunakan program Smart PS. Yang kedua, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari variabel CR, DER, ROE, frame size, DPR, dan accounting memiliki nilai FIF yang lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan keseluruhan variabel independen tidak terdapat multikolinearitas. Yang ketiga, uji autokorelasi. Nilai signifikan yang dihasilkan pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan nilai Durbin Watson yang dihasilkan sebesar 1698 karena berada di antara -2 dan 2, maka dapat disimpulkan data dalam penelitian ini terbebas dari gejala autokorelasi. Yang keempat, uji heterokedastisitas dengan nilai signifikan yang dihasilkan pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan data dalam penelitian ini terbebas dari gejala heterokedastisitas. Yang kelima, uji linearitas. Nilai signifikan sebesar 0,446 lebih besar dari 0,05, maka antara variabel dependen dan independen tidak terdapat area dengan nilai signifikan besar dari 0,05, maka disarankan menggunakan Smart PLS. Yang keenam, uji multikolinearitas PLS full model. Variabel independen CR dan ROE, frame size, DPR, dan green accounting memiliki nilai FIF kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut mengindikasikan tidak terdapat gejala multikolinearitas. Yang ketujuh, uji koefisien determinasi PLS full model. Adjust R square sebesar minus 0,007. Dengan demikian dapat diartikan bahwa CR, DER, ROE, frame size, DPR, dan green accounting tidak memiliki model yang bagus dan tidak akurat dalam memprediksi return saham. Sehingga saya menggunakan uji dengan partial model, yaitu menghilangkan ROE dan DPR, ROE dan green accounting, sehingga yang ke-8, uji koefisien determinasi PLS partial model mendapatkan adjust R square return saham sebesar 0,02. Dengan demikian dapat diartikan bahwa CR, DER, frame size, DPR setidaknya model lebih bagus dari yang sebelumnya. Selanjutnya, uji hipotesis. Yang pertama, yang full model.
Hipotesis pertama yaitu CR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap return saham. Dapat dilihat dari nilai P-value yang bernilai sebesar 0,214 besar dari 0,05. Nilai original sampel minus 0,053 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara CR terhadap return saham adalah negatif. Dengan demikian, hipotesis pertama ditolak. Hipotesis kedua yaitu DER berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap return saham. Dapat dilihat dari nilai P-value yang bernilai sebesar 0,240 besar dari 0,05. Nilai original sampel sebesar minus 0,045 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara DER terhadap return saham adalah negatif. Dengan demikian, hipotesis kedua ditolak. Hipotesis ketiga adalah ROE berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap return saham. Dapat dilihat dari P-value yang bernilai sebesar 0,451 besar dari 0,05. Nilai original sampel sebesar minus 0,009 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara ROE terhadap return saham adalah negatif. Dengan demikian, hipotesis ketiga ditolak. Hipotesis keempat yaitu franchise berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap return saham. Dapat dilihat dari nilai P-value bernilai sebesar 0,228 besar dari 0,05. Nilai original sampelnya sebesar minus 0,065 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara franchise terhadap return saham adalah negatif. Dengan demikian, hipotesis keempat ditolak. Hipotesis kelima yaitu DPR berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham. Dapat dilihat dari P-value bernilai 0,023 kecil dari 0,05, nilai original sampel sebesar minus 0,12 yang menunjukkan bahwa DPR terhadap return saham adalah negatif. Dengan demikian, hipotesis kelima diterima. Hipotesis keenam yaitu green accounting berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap return saham. Dapat dilihat dari nilai P-value yang bernilai sebesar 0,469 besar dari 0,05, nilai original sampel sebesar minus 0,03 yang menunjukkan bahwa green accounting terhadap return saham adalah negatif. Dengan demikian, hipotesis ke-6 ditolak. Dapat dilihat dari hasil uji hipotesis, hanya satu hipotesis yang diterima, tapi model belum fit. Jadi saya menggunakan model yang kedua dengan menghilangkan green accounting dengan ROE sehingga mendapatkan hasil hipotesis pertama CR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap return saham. Yang kedua, DER berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap return saham. Hipotesis ketiga yaitu franchise berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap return saham. Yang keempat yaitu DPR berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham. Dapat dilihat dari hasil uji hipotesis dengan model parsial, hanya tetap satu hipotesis yang diterima. Maka green accounting yang seharusnya membuat return saham menjadi lebih baik tidak dapat dimasukkan ke dalam model regresi sehingga kesimpulannya LQ45 masih belum memerlukan green accounting untuk meningkatkan return saham karena LQ45 untuk periode penelitian ini diunggulkan oleh pembagian dividen. Yang selanjutnya saran. Yang pertama, bagi calon investor, di dalam menilai sebuah investasi yang baik haruslah melakukan penilaian-penilaian lain selain melihat rasio keuangan perusahaan agar investasi yang dilakukan nantinya akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Terutama bagi calon investor yang mengharapkan rasio pembayaran dividen. Yang kedua, calon penelitian lainnya. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bukti pendukung untuk mengkaji faktor-faktor lain yang lebih memberikan hasil lebih baik untuk melihat hal-hal yang dapat mempengaruhi DPR. Yang ketiga, bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran untuk mendorong melakukan penelitian lainnya dengan harapan nanti bisa mempraktekkan pada situasi yang benar. Yang keempat, bagi program studi akuntansi, diharapkan hasil penelitian dari penulis ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi generasi atau angkatan berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih.
Oke, Shirley, itu 14 menit ya. Udah cukup berarti. Hmm, Kamu coba pelan-pelan dari slide pertama dulu. oke kok. Oke, turun. Lagi, 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 lagi. Oh ya, naik naik dulu, naik sekali. Return saham tuh cukup Y. Jangan pakai Y1. Kamu kan cuma satu memang. Ya kok. Oke. Turun ke bawah. Lagi. Bagian ini kamu agak lama ya. Cukup kamu Iya bilang, kok. dari keempat uji asumsi klasik, yang bermasalah yang mana? Normalitas. Yang Ya, normalitas bermasalah sama di normalitas. ya, Normalitas. Oke, berarti kamu cukup bilang tiga uji memenuhi, satu ujinya tidak memenuhi, yaitu uji normalitas. Oke, kamu turun ke bawah. Nah, yang ini juga uji linearitasnya juga tidak memenuhi, uji koefisien determinasi tidak memenuhi. Nah, karena dari pengujian SPSS ada tiga yang tidak memenuhi ketentuan. Oh, sorry, yang nomor 7 PLS ya. Berarti LS kok. kamu cerita, Dia oke, 1 sampai 5 SPSS kan? iya kok. Nah, berarti kamu cerita dulu 1 sampai 5 yang SPSS. Itu normalitas sama linearitas ada bermasalah. Kita tukar ke PLS. PLS di sini hanya pakai uji koefisien determinasi dan multikolinearitas. Iya kok. Multikolinearitasnya aman, tapi koefisien determinasi untuk yang full model itu ada sedikit masalah di R square adjusted-nya. Ya. Kemudian kita lakukan backward regression. Itu ingat ya, kamu tekankan backward regression itu. Oke kok. Makanya namanya dari full model menjadi partial model karena nggak semuanya yang terpakai. Kok Barulah perlu saya ya bilang eh maksudnya variabel apa saja yang saya keluarkan gitu kok. perlu. Perlu ya. Oke kok. Jadi setelah dibuang variabelnya, jadilah pengujian yang di angka 8 itu, koefisien determinasinya sudah bagus. Nah, barulah lanjut yang ke bawah, uji hipotesis. Di sini, ini saya rasa oke ya. Cuman penjelasannya, oke, tadi penjelasannya juga kamu udah langsung sebut hipotesisnya ini, berdasarkan hasil terima tolak gitu, udah oke. Nah, cuman nanti kamu harus tambah di bagian pembahasannya, terutama yang diterima itu ya. Kamu lihat itu Eh baik di full model maupun di partial model, konsisten ya, hasilnya tetap diterima. iya kok. Nah, itu kamu harus jelaskan kenapa bisa diterima baik di model pertama maupun model kedua. Turun ke bawah. Eh, Saya bingungnya bagian B sama C. Itu bukannya sama ya? Kalau bagi calon peneliti lainnya kayak ke peneliti maksudnya yang C itu bagi ke saya kok. Kalau calon peneliti lainnya kayak yang selanjutnya. Oh ya, oke. Oke, sebelum masuk tanya jawab, ada yang mau kamu tanyakan dulu? Oh, oh, yang bagian hipotesis ini, saya jelasin juga angka original sampel sama p-value-nya atau eh, cukup ditolak sama diterimanya aja ya kok. Kalau saya secara pribadi, biasanya Oke. saya akan jelaskan seperti ini. Current ratio, sorry, dari hasil pengujian menunjukkan bahwa current ratio berpengaruh negatif
tetapi tidak signifikan terhadap return saham. Ini berarti hipotesis keberapa lah? Ditolak. Hipotesis pertama lah kita anggap ya. Berarti Ya. hipotesis pertama kita tolak. There itu berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham. Berarti ini berarti hipotesis kedua ditolak. DPR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Maka hipotesis ketiga diterima dan seterusnya. Berarti nggak perlu disebutin angka satu persatunya gitu ya kok. Tidak perlu, itu hanya buang-buang waktu. Oke kok. Jadi nanti saya nggak sebutin pas di sidangnya kok. Ah, kemudian ini CR, DER, DPR ini kan urutan sesuai LS kan, sesuai abjad ya. Iya kok. Mungkin ada baiknya di PPT aja ya. Kalau di skripsi nggak apa-apa. Di PPT kamu urutin. Nanti kamu tambah Sesuai kolom satu dengan. lagi di sebelah. Ya, sesuai urutan. Oke Nanti kok. di kirinya kamu bikin ada H1, H2, H3-nya. Oh ya oke kok. Berarti sesuai Nah, kerangka pemikiran gitu ya kok. ya, urutannya sesuai kerangka. Nah, kemudian partial modelnya itu berarti kan nomornya nggak berurutan lagi tuh. Pasti ada H1, Iya. mungkin H2-nya nggak ada, jadinya langsung H3 gitu ya. Ya kok. Berarti langsung yang partial modelnya itu sesuai dengan kayak H1 nanti CR H1 DR-nya itu H3 gitu ya kok. Iya, Oke kok. oke. Kalau gitu, saya mulai tanya jawabnya ya. Oke kok. Yang gampang ya. Ya nggak boleh lah. Oh, Gimana boleh. kamu nih? Oke kok. Apa motivasi Anda untuk studi ini? Eh, motivasi saya ya kok. Ya, Saya ingin mengetahui apakah green accounting itu berpengaruh terhadap return saham kok. memangnya kalau pengaruh ada masalah apa? Karena kalau berpengaruh berarti kalau sebuah perusahaan itu sangat peduli terhadap lingkungan, berarti itu akan sangat mempengaruhi return saham sebuah perusahaan. Sehingga saya dapat melihat apakah perusahaan tersebut melakukan eh, ramah lingkungan, jaga lingkungan sekitarnya gitu kok. Ramah lingkungan. Sebutannya praktik ramah lingkungan ya. Oh oke, berarti kata-kata prakteknya gitu ya kok. Ah, cuman jawaban kamu masih belum nyambung. Emang kalau dia ramah lingkungan, apa kaitannya ke return saham? Hmm, Di satu sisi karena ya, green accounting ya, itu kan sifatnya itu rasio yang sifatnya rasio biaya. ya, Return saham itu rasio yang sifatnya rasio pasar. ya. Apa kaitannya ketika kamu bilang bisa naikin return kalau dia perhatiin lingkungan? eh, menarik peminat kalau sebuah perusahaan melakukan mengeluarkan biaya untuk eh invest. Yuk, gimana? Lama kali mikirnya. eh, dengan biaya lingkungan yang dikeluarkan sebuah perusahaan yang dapat memperbaiki lingkungan sehingga menarik investor yang peduli terhadap lingkungan yang akan menaikkan return saham kok. Boleh. Kalau saya mikirnya lebih ke citra perusahaan, perusahaan yang memiliki citra baik terhadap lingkungan, ditambah lagi investor yang suka go green gitu,
Nah, di situ investor akan lebih suka membeli sahamnya, jadi lama-lama harga saham akan naik, sehingga returnnya juga akan naik. Itu jawaban versi saya ya. Oke kok. Berarti kayak lebih ke menarik peminat gitu ya kok. Ya, makanya teori yang kita pakai kan apa namanya? Yang hubungannya dengan Eh, status sosial pencitraan itu. Ayo. teori Le, teori legitimasi. ah, harus hafal ya teori itu. Oke kok. Keterbatasan apa yang kamu temui ketika melakukan riset? Banyaknya variabel peneliti yang tidak berpengaruh terhadap return saham kok yang terdaftar di LQ45. Menurut Eh, kamu kenapa banyak yang tidak signifikan? karena sampel penelitian banyak yang tidak ada eh, dalam laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di LQ45, Sehingga sehingga menyebabkan di saat pengujian eh, terdapat variabel-variabel yang hipotesis tidak dapat diterima. bukan, sehingga hasil pengujian kamu itu belum dapat digeneralisasikan untuk semua perusahaan. Jadi tidak eh, secara gampang tidak dapat digunakan kepada beberapa perusahaan gitu ya kok. Ke semua jadinya kan karena tidak lengkap sampelnya. Oh, berarti ke semua perusahaan. Ya, Oke. tujuan kita ngambil sampel itu mewakili populasi kan. Iya kok. Kita sudah potong sampelnya jadi sekian. Dari 45 terpotong jadi 40 misalnya. Datang pula perusahaan yang laporannya nggak lengkap. Sisa katakanlah jadi 30 perusahaan. Jadinya nggak bisa mewakili lagi. Jadi nggak tergeneralisasi kalau bahasa ilmiahnya. Tidak, tidak tergeneralisasi kepada semua perusahaan. Di LQ45. Periodenya kok apakah berpengaruh? Ya, pengaruh juga. Berarti pada Ya, semua tambahin perusahaan. penjelasannya pakai periode. Oke, jadi tidak dapat digeneralkan kepada semua perusahaan LQ45 periode 2017 sampai 2021 gitu kok. Ya, betul. Itu periode penting ya untuk dijelaskan. Karena setiap Oh, tahun pasti kondisinya berbeda. Oke, berarti apa yang menjadi untuk isu dan fenomena utama di dalam penelitian kamu? eh, fenomena utama saya karena dilihat dari IHSG dan LQ45, fluktuasi pada tahun 2020 itu mengalami fluktuasi dengan pola yang sama kok, kedua garis trennya, sehingga saya berminat untuk mengambilnya. Cuman itu aja, singkat sekali jawabannya. Hmm, iya kok. Kalau saya tambahin penjelasan LQ45 itu merupakan 45 saham yang teraktif di Bursa Efek Indonesia periode tersebut. Boleh kok. Itu itu malah jadi alasan kenapa kamu ambil LQ45. Sementara pertanyaannya, Mm-mm. fenomenanya yang menjadi fenomena utamanya apa? Bukan masalah objeknya.
Ya memang salah satu objeknya di LQ45, tapi yang saya tanyakan dengan pasti ini adalah fenomenanya. Eh, Fenomena saya mengambil judul tersebut karena investor menginginkan return saham yang tinggi, sedangkan indeks saham itu juga dapat mempengaruhi return saham. Pada IHSG mempunyai banyak perusahaan yang perlu dinilai sehingga saya mengambil IQ45 sebagai objeknya untuk melakukan penelitian. Boleh. Ya boleh sih, cuman agak kurang pas gitu jawabannya. Tidak salah ya, sudah benar. Itu kamu coba lagi karang-karang cerita yang Jelas bagus lagi lah ya. gitu ya. Ya, Kok berarti tuh masukin objek sama variabelnya gitu untuk sebagai fenomena yang lebih kuat lagi ya kok. bisa. Oke kok. Teori apa yang paling utama di dalam penelitian kamu? Eh, Menurut saya teori sinyal. Karena teori sinyal itu memberikan eh, informasi-informasi sebuah perusahaan terhadap investor. Sehingga itu sangat mempengaruhi investor untuk melakukan investasi kepada perusahaan tersebut. Kalau bisa ketika jelasin misalnya teori, PPT-nya ke arah teori juga. Oh, oke kok. Jadi lebih enak aja gitu. Oke Teori kok. Berarti sinyal ya saya yang set paling kamu tahu. ya. Ah, gimana? Berarti saya set ke teori ke PPT-nya dulu baru saya jelasin gitu ya kok. Boleh. Ya, itu lebih bagus. Teori sinyalnya ini nanti kaitannya ke variabel apa? Teori sinyal kaitan ke variabel Y saya kok. Coba kamu jelaskan secara ringkas. Eh, Secara teori sinyal itu kan pemberian sinyal sebuah perusahaan terhadap investor. Sehingga itu sangat jika sebuah perusahaan memberikan sinyal yang baik atau bahwa perusahaan tersebut sedang meningkat, maka investor akan lebih tertarik atau berminat untuk melakukan investasi dan itu berpengaruh terhadap return saham atau harga saham sehingga menaikkan return saham. Sebaliknya, jika sebuah perusahaan memberikan Hmm. informasi-informasi yang bernegatif akan membuat investor kurang berminat dalam melakukan investasi ke perusahaan tersebut. Kira-kira sinyal yang dikirim perusahaan itu seperti apa? Uh, Contohnya lah dari variabel yang kamu pakai. Sinyalnya seperti apa itu? Contohnya pembagian dividen yang tinggi itu akan menyebabkan return saham yang sebaliknya atau pada Saya potong dulu. Jawaban yang tadi oke itu kurang tepat. yang Yang saya tanyakan sinyal apa yang bisa membuat investor itu kan? ya kok. Kamu jawab masalah dividen, ya itu benar. Tapi penjelasan kamu kurang tepat. Pengumuman dividen lah yang menjadi sinyal. Mm-mm. Ingat, sinyal itu berarti berupa isu atau informasi ya. Entah benar Oke. atau enggak kita nggak tahu. Jadi itu salah satu faktor yang mempengaruhi. Nah, itu adalah contoh sinyalnya. Pengumuman atau ada isu pembagian dividen. Dikabarkan akan bagi dividen sebesar
sekian persen dari laba. Nah, itu kan menjadi sinyal. Barulah orang berbondong-bondong untuk beli sahamnya. Begitu. Atau sinyalnya tuh bisa dari laporan keuangan. Contoh, perusahaan publikasi laporan keuangan tidak mungkin kan di tanggal 31 Desember. Iya kok. Meskipun dia dibikinnya neraca per 31 Desember. Paling Februari lah paling cepat. 10 Februari misalnya. Ketika tanggal 10 Februari dia umumkan laporan keuangan, itu juga menjadi suatu sinyal. Ketika ROA-nya tinggi, berarti investor akan senang nih. Dia menganggap ROA-nya bagus, berarti imbal hasilnya juga akan bagus. Mereka akan berbondong-bondong beli. Makanya jadi sinyal melalui profitabilitas sehingga return sahamnya bisa naik. Itu contoh yang lain. Jadi menjawabnya itu harus pandai kamu kaitkan teori dengan variabel. Kalau ditanya teori apa yang menjadi utama sama contohnya. Oh, Kurang lebih itu berarti cara mengkaitkannya ya. Bisa dipahami, eh, Shirley? bisa kok. Kok saya boleh nanya dikit kok. Kayak Ya. seperti yang tadi Koko bilang kan pembagian dividen itu cuman secara informasi atau isu doang. Itu saya boleh jelasin secara gitu kok? Atau harus memang secara dividen, pembagian dividennya gitu? Pembagian dividen itu kan tidak langsung dibagi gitu. Dia ada Iya, waktunya dulu. iya kok. Pertama dia umumkan, dibagi, maksudnya dia umumkan akan dibagi dividen per lembar itu sekian rupiah. Tanggal belinya sampai dengan tanggal, misalnya tanggal 9 Maret, ya 9 Februari lah. Berarti kan 2 hari lagi. Nah, selama 2 hari ini pasti investor akan bondong-bondong untuk beli. Iya. Itu saham pelan-pelan akan naik, berarti returnnya juga naik. Berarti saya boleh jelasin kayak yang Koko jelasin tadi itu kan kok? Boleh. Oke kok. Oke, ini kita stop dulu karena sisa 2 menit. Zoom versi gratis nih. Nanti saya Siap. share link baru ya. Oke kok.